Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan wassalamu wa syukran wa ba'du. Malam ini saya bersama keluarga sedang berada di Istanbul, Turki. Dari sekian perjalanan mulai dari Jakarta, transit di Dubai, lalu ke Turki. Malam ini saya Abalora Channel ini kedatangan tamu istimewa ini, Ketua PCINU. Alhamdulillah, mungkin ini nanti biar bisa dijelaskan sama mbaknya. Satu-satunya ketua PCINU, ya, pengurus cabang istimewa luar negeri yang perempuan. Ini kayaknya hanya Turki saja, Mbak, ya. Iya. Ini nanti ini menarik ini, saudara-saudara. Kita akan ngobrol santai ini di Istanbul, Turki. Di sela-sela insya Allah, karena besok saya menuju Madinah untuk melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga. Nanti mbaknya mengenalkan diri, terus kita ini akan ngobrol santai tentang bagaimana perkembangan NU di Turki. Karena Turki ini bagaimanapun bagian dari ya pusat peradaban, ya, pusat peradaban Islam yang kita tahu mulai dari zamannya Turki Utsmani sampai ke belakangnya sampai hari inilah ada jejak-jejak secara lahiriah ada banyak lah itu. Kalau kita sampai ke perbatasan sana itu ada para makam nabi-nabi dan segala macam itu yang saya lihat itu sangat banyak, sehingga sangat strategi sekali membicarakan NU di Turki, khususnya generasi mudanya. Dan alhamdulillah ini harus menjadi menjadi ghirah, semangat bagi para generasi muda NU, khususnya yang di Indonesia yang melanjutkan studi ke luar negeri. Ini nanti perkenalkan mbaknya, namanya siapa, dan ya sekilas perlu disampaikan tentang karena kayaknya baru mbak, ya. Iya. Baru menjabat, SK-nya baru turun. Baru turun juga ini, saya lihat kemarin SK-nya baru turun dari PBNU. Dan alhamdulillah tinggal periode berapa tahun, Mbak? 2 tahun, satu periode. 2 tahun, Iya. ya. Jadi monggo kenalkan namanya siapa, kuliah Mbak, ya. Iya, Kuliah S2. Iya. Kuliah S2. Jadi monggo dipersilakan. Terima kasih Pak Yai. Iya. Sebelumnya salam silaturahim Iya. dengan Pak Yai sekeluarga, Iya. juga teman-teman di rumah, generasi muda NU pada khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naziha. Iya, pendek saja Naziha. Alhamdulillah mendapatkan kesempatan dari Allah untuk kuliah mengenyam pendidikan S2 ya di Turki, di Istanbul tepatnya, di Universitas Marmara, Fakultas Ilahiyat, jurusannya Pendidikan Agama. Iya, saya lulus dari UIN Jakarta. Keluarga saat ini semuanya berada di Cianjur. Saya aslinya Cianjur. Ya, asli Cianjur. Oh, saya panggil Teteh aja kalau bisa. Teteh. Monggo ya. Karena Sunda ini. Iya, Sunda. Mungkin itu saja perkenalan singkat. Salam silaturahim dari kami PCINU Turki. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Yai dan keluarga telah mampir ke Turki menemui kami semua, bahkan mengisi acara Isra Mi'raj sekaligus doa bersama untuk korban gempa Turki. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Yai. Itu saja perkenalan singkat. Mungkin langsung perkembangan NU
itu di Turki, terkait ya programnya, terus mungkin ada kajian-kajian intensif, ada apa tentang relawan, tentang apa, mungkin bisa dijabarkan Mbak, supaya pertama menjadi motivasi bagi generasi muda yang ada, Nahdliyin yang ada di Indonesia. Monggo. Mungkin saya akan memulai dari pernyataan Pak Yai sebelumnya bahwa Turki ini negara yang strategis. Untuk khususnya untuk Nahdlatul Ulama. Iya. Mengapa? Kalau kita mundur ke belakang, tahun 1924 itu Turki Utsmani selesai. Kemudian 2 tahun setelahnya, baik itu sebuah kebetulan atau rencana dari Allah, Nahdlatul Ulama terbentuk. Berdiri tahun 1926. 1924, kalau kita mengingat ke belakang, Turki Utsmani selesai. Nah, ketika di Turki ini peradaban Islam sudah selesai, diganti dengan republik, kemudian Nahdlatul Ulama berdiri di Indonesia, mungkin itu bisa jadi tanda untuk kita bahwa Nahdlatul Ulama diberikan tugas, peran oleh Allah sebagai yang merawat jagatnya Islam. Karena pada saat itu posisinya Turki Utsmani adalah kesultanan terkuat. Gitu. Kemudian setelah dibubarkan, Nahdlatul Ulama ibaratnya menjadi pengganti untuk merawat jagat peradaban Islam pada saat itu dan sampai sekarang, dan insya Allah terus berlanjut ke depannya. Apalagi kita kemarin sudah nyampe 1 abad ini. Ya betul, kemarin juga kita sudah merayakan 1 abad NU. Di abad kedua ini harapannya Nahdlatul Ulama tetap merawat jagat peradaban Islam ini, khususnya kami di Turki. Turki itu sangat strategis. Kalau Nahdlatul Ulama pergi ke Turki, setiap hari kita bisa berkeliling ziarah. Sekarang kita berada di Eyüp. Ini lokasi daerah kita saat ini namanya Eyüp. Dan bisa jalan kaki, kita sudah bisa ke ziarah ke makamnya Abu Ayyub Al-Ansari. Seperti itu Pak Yai. Jadi pertama itu Turki bisa menjadi lokasi berziarah untuk kita, khususnya warga Nahdliyin yang rutinitasnya berziarah ke ulama-ulama, ke wali-wali seperti itu Pak Yai. Dan kami juga di sini PCINU Turki sering mengadakan program ziarah. Waktu itu kami pernah berziarah ke makam Nabi Yusha alaihissalam di lokasinya di daerah Asia. Kemudian di Sakarya juga, rombongan Sakarya ada pernah berziarah juga ke ulama setempat. Jadi memang ziarah ini salah satu program favorit. Jadi kalau untuk warga Nahdliyin Turki ini cocok karena kami masih bisa melanjutkan tradisi ziarahnya warga Nahdliyin. Dan ini perlu dipertahankan bagi generasi muda yang sebagian pihak menganggap bahwa ziarah itu dilarang, tapi nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Jadi silahkan kalian itu berziarah. Lah sebagian orang menganggap itu ya nahaitukum itu aku larang kalian nahaitukum an ziyaratil kubur, aku larang kalian berziarah kubur. Seharusnya itu kalau melihat di usul fikih itu kan ada nasih mansuh, hadits bil hadits. Sehingga fazuruha, pada sekian waktu silahkan kalian berziarah. Ini kembali kepada PCNU Turki, berapa ya kalau di ada semacam kartu anggota atau terdeteksi itu yang masuk anggota PCNU Turki itu yang terdeteksi lah, itu yang terdeteksi sampai ini berapa kiranya? Jadi untuk warga Nahdliyin yang ada di Turki, baik itu pelajar, pekerja, biasanya kami ada juga sebutannya gelin. Gelin itu adalah perempuan Indonesia yang menikah dengan orang Turki, warga lokal. Ada juga dari gelin, tapi paling banyak memang sektor pelajar, dari mulai S1, S2, S3 semuanya ada. Kurang lebih kalau misalnya dikalkulasikan dari seluruh kota di Turki, itu bukan hanya di Istanbul, bukan hanya di Sakarya, tapi tersebar di seluruh kota.
300 warga Nahdien. 300. Iya, 300 warga Nahdien. Itu yang sampai saat ini yang sudah terdeteksi secara jelas ya? Iya, terdeteksi secara jelas. Insya Allah lebih banyak. Insya Allah lebih banyak. Terus juga karena kami tersebar dari berbagai kota tersebut, jadi untuk menghidupkan tahlilan misalnya, untuk menghidupkan kajian kitab kuning, begitu Pak Yai, biasanya kami lakukan secara online. Kemudian di selang nanti di minggu selanjutnya itu setiap kota, seperti itu. Jadi kalau online itu kami seluruh kota bergabung, tapi untuk yang offline itu kami tugaskan ke setiap kota gitu. Jadi ada semacam koordinator ya, di seperti di Sakarya, terus lalu di mana ya, itu betul. ada ya? Iya, ada. Jadi harapannya biar semuanya dapat merasakan kehadiran NU begitu. Jadi online-nya ada, offline-nya juga ada gitu supaya rutinannya warga Nahdien itu tidak berhenti. Tetap nyambung lah. Ya, tetap berjalan. Seperti itu. Apalagi kondisi gempa saat ini karena Turki baru saja mengalami gempa dahsyat yang korbannya lebih dari 20.000. Kami juga membentuk tim relawan untuk membantu yang relawan datang dari Indonesia untuk kemudian kami antarkan sudah ke lokasi. Terupdate sampai hari ini ada kira-kira lah berapa Teteh itu untuk yang relawan jumlah yang mungkin donasi yang masuk. Oh iya, kami juga membuka donasi. Selain membentuk tim relawan, membuka donasi, alhamdulillah sampai saat ini sudah terkumpul 200 juta. Wah, luar biasa. Untuk rupiahnya, alhamdulillah Rabbil Alamin. Dari para dermawan-dermawan sudah memberikan amanah kepada kami PCNU Turki. Kami salurkan langsung ke Palang Merahnya Turki. Dan AFAD itu kalau di Indonesia BNPB mungkin, penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencananya. Mengapa? Karena itu yang paling terpercaya gitu, dan akan sampai ke para korban gempa itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan di sana. Takutnya kalau misalnya kita beli sendiri, kalau kita membawa barang-barang sendiri itu tidak sesuai dengan kebutuhan kondisi di lapangan. Terus kaitannya dengan ini kira-kira sejauh ini, karena ini masih baru kepengurusan Teteh ini, mungkin ada halangan, ada rintangan, ada hal-hal yang mungkin kurang begitu yang merintangi program-program yang disusun ini, ada nggak mungkin dalam hal apa sepertinya setiap kepengurusan apapun pasti ada halangan dan hambatannya ya, termasuk juga kami. Contohnya tadi yang saya sebutkan, karena kami tersebar di seluruh kota di Turki yang itu jaraknya tidak dekat, ditempuh dengan kendaraan tidak 2-3 jam tapi 4 jam dan lebih. Nah, mungkin halangannya susah untuk berkumpul dalam satu waktu keseluruhannya. Iya, keseluruhannya. Ya, akhirnya kami menginisiasinya dengan acara online tadi. Tapi sekarang kan online itu saya kira sangat membantu. Iya, betul. Sudah jadi kebutuhan utama sekarang. Iya, sudah jadi platform kita semua untuk pengajian online. Itu mungkin hambatannya sehingga sulit mengadakan kegiatan yang besar yang memerlukan semuanya datang. Semua warga Nahdien datang di satu tempat. Di satu tempat gitu. Bisa, tapi mungkin agak susah juga. Susah karena biaya transportasi. Mungkin kami juga harus mendukung biaya transportasi yang akan datang gitu. Tapi mungkin saja dilakukan tentunya dengan persiapan yang harus sangat matang. Contoh kayak kemarin saya mengisi acara 1 abad yang di Sakarya. Itu ya awalnya kan 30. Bagi saya 30 itu sudah, untuk di luar negeri sudah sangat banyak. Ternyata ketika di akhir-akhir itu nambah lagi. Memang saya sampaikan kemarin itu ada 2 penting, yaitu Istiwatah Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari yang saya bawa dan saya baca itu. Mungkin ke depan, kemarin sudah saya ijazahkan. Saya juga mendapat ijazah dari Dzurriyyah Pesantren Tubuireng.
dari cucu Hadratus Syekh. Jadi saya syiarkan sebelumnya saya ke Malaysia, itu juga saya syiarkan di sana istighotsah itu. Kemarin saya sudah baca istighotsah Hadratus Syekh dan mungkin monggo bisa diteruskan, betul. karena Ya. barokahnya apa namanya istighotsah pendiri NU itu insya Allah terus mengalir. Itu satu. Yang kedua, saya juga mengkaji pemikiran Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Ada banyak kitab-kitab beliau yang kemarin sempat sedikit saya sampaikan. Ada misalkan Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tulisannya Hadratus Syekh, ada At-Tibyan, dan yang paling ini pas kayaknya ke depan menurut saya perlu ini dikaji oleh PCNU Turki, misalkan dengan online atau dengan apa, itu kan gampang saja sekarang. Kajian tentang pemikiran Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari yang itu ada dalam kitab-kitab beliau gitu. Jadi terus selanjutnya Mbak, ini tentang yang mau saya tanya ini, hubungan PCNU Turki dengan apa ini, dengan pemerintah lah, pemerintah Turki. Ini seperti apa? Terus kaitannya misalkan secara legalitas, dalam tanda petik ini diakui atau tidak, atau bagaimana posisinya dengan KBRI, dengan KJRI, dengan pemerintah. Ini kan penting, penting. Baik. Begini Kiai, jadi untuk posisi PCNU Turki, kalau misalnya kita lihat dengan hubungannya dengan KBRI dan KJRI, di sini PCNU Turki posisinya sebagai diaspora Nahdien yang ada di Turki, gitu. Diaspora? Ya, Nahdien yang ada di Turki dari Indonesia, diaspora Nahdien Indonesia yang ada di Turki. Nah, sehingga kami selalu berkoordinasi dengan KBRI dan KJRI terkait program-program yang kami jalankan. Jadi legal itu, artinya diakui lah oleh KBRI. Iya, diakui. Bahkan tadi siang untuk acara online juga dihadiri oleh KBRI. Setiap acara, kalau offline kadang kami meminjam tempat KJRI gitu. Untuk online kadang kami mengundang Padubes dari Ankara gitu, secara online, hadir secara online gitu. Sebelum ini juga tahun lalu bulan September kami juga berkunjung ke KBRI. Di sana kami istilahnya silaturahim, berkoordinasi, mungkin ada masukan dari KBRI untuk warga Nahdien, kepengurusan kami, ataupun juga kami ada saran dan masukan pada KBRI maupun KJRI. Jadi koordinasinya selalu jalan. Selalu jalan ya. Selalu jalan. Sejauh ini bagus-bagus saja. Sejauh ini bagus gitu. Dan juga ada support juga ya. Ada support tentu. KBRI, baik KBRI maupun KJRI selalu memberikan support terhadap PCNU Turki untuk menjalankan program-programnya seperti itu. Terus ini Mbak, Teteh itu ya, kaitan posisi PCINU Turki. Kalau tadi kan dengan KBRI itu sebagai perwakilan dari pemerintah Indonesia. Nah sekarang PCINU dengan pemerintah Turki. Jadi PCNU Turki dengan pemerintah Turki, misalnya beberapa tahun lalu, kalau misalnya sebelum saya menjabat, itu bahkan sempat punya koordinasi dengan kalau di Indonesianya tuh kita penyelenggara beasiswa LPDP. Kalau di Indonesianya, LPDP. Kalau di Turki itu kita manggilnya beasiswa YTB. Nah, kami pernah bersilaturahim dengan presidennya YTB. Atas nama PCNU. Turki. Nah, kalau skala kecilnya
ketika kami mengadakan kegiatan offline seperti kemarin di Sakarya, proses peminjaman tempat pun kami lakukan melalui koordinasi dengan yayasan secara resmi itu. Secara resmi kami memberikan surat atas nama PCNU Turki untuk meminjam tempat misalnya, dan itu selalu didukung gitu. Kami tidak pernah ketika meminjam tempat itu nggak boleh ini misalnya organisasi tidak ternama atau apa, nggak pernah gitu. Selalu mendapat dukungan, apalagi misalnya kita di dalam susunan acaranya tuh ada membawakan sholawat, itu mereka senang ya, senang. Yayasan-yayasan swasta yang di Turki itu senang. Dan kemarin juga dari lembaga perekonomian sudah membangun kerjasama dengan asosiasi alumni sekolah yang ada di Turki. Jadi namanya Imam Hatip. Imam Hatip itu kalau di Indonesia seperti madrasah. Nah, mereka alumninya membentuk sebuah asosiasi alumni gitu. IKA mungkin ya kalau kita di Indonesia. Kami sudah berkomunikasi dan membangun kerjasama dengan IKA tersebut untuk ya bisa mereka menyalurkan orang-orangnya untuk mungkin memberikan konsultasi pendidikan untuk warga Indonesia gitu, ataupun kami berbagi juga ke mereka tentang apa yang kami ketahui tentang Indonesia gitu. Jadi alhamdulillah yayasan-yayasan, lembaga-lembaga yang ada di Turki juga selalu mendukung PCNU Turki. Artinya posisi kami legal resmi diakui oleh pemerintah. Iya, seperti itu. Terus ada nggak, ini mungkin sudah ada tinggal beberapa menit lagi ini, ada nggak semacam program PCNU Turki mengupayakan kader-kader Nahdliyin yang ada di Indonesia kaitannya dengan beasiswa? Karena ini sangat penting sekali. Kenapa? Melalui Abalora Channel ini saya menyampaikan alangkah misalkan begini, PCNU Turki membuat sebuah program beasiswa yang itu PCNU Turki yang nangani, misalkan begitu. Bisa nggak itu, atau paling tidak memberikan stimulasi, memberikan jalan atau motivasi atau langkah-langkah, misalkan ada lulusan pesantren, lulusan dari madrasah-madrasah yang pingin melanjutkan studinya ke Turki. Atau Teteh sendiri ini mandiri atau beasiswa? Ini alhamdulillah ini ketua PCINU Turki ini beasiswa. Lah, pengalaman ini penting disampaikan dari yang lulusan Alia ke S1 atau lulusan S1 ke S2 di sini. Ini season terakhir ini. Mari itu disampaikan. Baik. Jadi pada waktu 22 Oktober peringatan Hari Santri itu sebagai pembuka kami mengadakan program live Instagram sharing beasiswa gitu. Nah, ini bukan hanya sekali saja, itu sebagai awalan. Nanti di selanjutnya kami akan terus mengadakan webinar-webinar seperti itu untuk memancing stimulus dari warga Indonesia, para pelajar Indonesia yang mungkin ingin melanjutkan pendidikannya di Turki, khususnya melalui beasiswa. Khususnya lagi ini Nahdliyin, khususnya betul. Lagi jebolan-jebolan pesantren, sehingga nyampe ke Turki itu, mohon maaf semakin banyak kader-kader generasi muda NU yang ada di Turki. Iya, betul. Jadi untuk para santri jangan khawatir, kesempatan kalian terbuka sangat lebar untuk mencari ilmu lebih jauh ke negara Turki ini. Salah satu contohnya karena warga kami juga ada santri, jadi mereka bukan pelajar seperti kami yang kuliah di kampus, tapi mereka juga santri di sini. Jadi ada dari tingkat santrinya begitu. Nah, program beasiswa ini selain kami mengadakan pelatihan atau seminar, webinar beasiswa juga nanti ke depannya harapannya ada program mentoring beasiswa seperti itu. Mungkin
kalau mentoring itu ibaratnya lebih efektif, mungkin secara sudah ditentukan berapa orang yang akan menjadi peserta mentoringnya seperti itu. Jadi kami membuka pintu yang sangat lebar untuk memberikan informasi secara rinci mengenai pendidikan di Turki, khususnya tentang beasiswa gitu. Ya, karena beberapa warga kami juga merupakan penerima beasiswa, dan harapannya ke depannya untuk skala lebih luasnya kami ingin membangun kembali koordinasi dengan Presiden YTB tadi gitu. Jangan sampai jaringan ini putus di tengah jalan dan tidak dilanjutkan gitu. Kami harapannya ingin ke sana, ingin menemui Presiden YTB lagi, menyampaikan kerjasama kami bahwa kami siap, bahwa kami memiliki sumber daya santri yang keren-keren yang bisa melanjutkan pendidikannya di Turki gitu melalui beasiswa mereka. Lagi itu. Ini suasana Turki ini kayaknya saya hampir 10 hari di sini ini dinginnya luar biasa. Ya, ini bagi yang seperti Teteh ini, ketua PCNU Turki ini, enak enggak itu di Turki ini? Hidup di Turki lah itu. Gimana ini? Mungkin pengalaman hidup di Turki seperti apa ya? Sepertinya untuk kita yang bertujuan menuntut ilmu itu hambatannya selalu ada, tapi kembali lagi kepada kitanya, karena setiap perjalanan itu pasti medannya beda-beda. Mungkin kalau kita sebagai orang Asia, orang Indonesia gitu, apalagi yang tinggalnya di Jakarta, kebetulan saya waktu S1 di Jakarta lama, panas. Ketika sampai di Turki itu ternyata di sini negara dengan 4 musim kan, dari mulai musim gugur, kemudian musim panas, kemudian musim semi, dan sekarang sedang musim dingin sampai minus mungkin beberapa hari lalu sampai minus derajatnya. Bagaimana ya, alhamdulillah kita bisa menyesuaikan diri dengan makanan yang sehat, kemudian juga sering berolahraga, jangan bergadang. Kalau pelajar itu kan kayak hobinya bergadang gitu. Mungkin di sini lebih ke pola hidup yang teratur. Insya Allah kita bisa disiplin. Insya Allah kita bisa beradaptasi menurut saya. Dan yang saya dengar itu orang Indonesia dimanapun negara, misalnya mereka pergi ke luar negeri, itu biasanya paling cepat beradaptasi. Mungkin dari segi bahasa juga orang Indonesia pandai cepat tanggap untuk mempelajari bahasa baru gitu. Jadi alhamdulillah teman-teman nggak usah khawatir, warga Nahdien nggak usah khawatir, by time gitu. Dengan waktu, dengan berjalannya waktu, kita lama-lama beradaptasi di sini, bertemu dengan orang baru, kemudian belajar banyak dari warga Turkinya bagaimana untuk hidup di sini gitu, insya Allah. Ya, terakhir penutup, monggo. Dipersilakan. Mungkin penutup dari saya, selaku ketua PCNU Turki yang satu-satunya perempuan, saya ingin mengajak generasi muda Nahdien untuk selalu meningkatkan value diri, nilai diri, agar dimanapun kita berada, kita selalu bisa dakwah, selalu bisa menyampaikan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat dari ulama-ulama kita, dari guru-guru kita semua. Tetap sambung sanad. Tadi seperti Pak Yai sudah mengijazahkan, insya Allah kita sambung di sini istighosahnya, atau kita bisa lakukan dengan Pak Yai lagi online Zoom gitu, tidak masalah. Tapi yang penting itu kita punya keinginan sebagai warga Nahdien untuk melanjutkan tonggak dari para ulama, para masyayikh, khususnya dari para muassis NU. 100 tahun ini menunjukkan bahwa NU ini dikdaya. Iya, bahwa NU itu punya kekuatan yang sangat besar. Dan untuk mengaktifkan kekuatan itu kita nggak bisa sibuk dengan diri sendiri. Kita tidak bisa sibuk dengan kehidupan kita sendiri, tapi kita harus bersama-sama menggerakkan kekuatan itu sehingga aktif gitu. Jadi saya mengajak generasi muda warga Nahdien
Ayo kita bergerak sebagai generasi muda Nahdien, sebagai penerusnya para ulama-ulama, para yang sebagai pelajar, sebagai santrinya para ulama, para wali yang kita diamanatkan untuk menyampaikan dan melanjutkan estafetnya para ulama. Sekecil-kecilnya berkhidmah untuk iya, NU. Sekecil-kecilnya berkhidmah untuk NU, ya kita meningkatkan value diri itu untuk kemudian kita insya Allah bermanfaat untuk semuanya. Untuk semuanya dan barokah. Dan barokah. Dan kita bisa menjaga Indonesia ini gitu sebagai tempat kita bernaung, sebagai warga Nahdien, menjaga jagat peradabannya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih dari saya. Kebetulan bisa bersilaturahim dengan Teteh ini asal Cianjur. Cianjur, jadi saya panggilnya Teteh. Tadi panggilnya Mbak. Kalau Sunda itu kan Teteh gitu. Jadi terima kasih Ketua PCINU Turki, Teteh panggilannya Naziha atau cukup dipanggil siapa? Naz biasa. Naz, ya. Terima kasih Abalora Channel malam ini kedatangan tamu istimewa ini. Mestinya saya sudah komunikasi dengan Gus Munji, cuman beliau ada waktu yang mendampingi tadi malam itu menghubungi saya, mendampingi rombongan dari Indonesia sehingga mohon maaf tidak bisa karena memang sudah kita agendakan Mbak Teh itu ya, agendakan tapi saya sangat bersyukur Ketua PCNU bisa hadir dan podcast edisi khusus dengan Abah Loraja Channel lah. Matur nuwun, nggih. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan podcast yang ini durasinya sekitar 30 menit. Ini cukup bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan manfaat dan barokah untuk semuanya. Terima kasih dari saya Fawaid Abdullah, Abah Loraja Channel menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran wal musta'an. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.